Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepatuhan kontrol dan tinjauan keberhasilan pengobatan pasien TB dewasa di RSUD Panembahan Senopati Bantul periode Januari sampai Desember 2019. Pendahuluan, tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini banyak ditemukan di negara berkembang termasuk Indonesia. Rumusan masalah, bagaimana kepatuhan kontrol pasien TB dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis di RSUD Panembahan Senopati Bantul periode Januari sampai Desember 2019. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui kepatuhan kontrol dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis pada pasien dewasa di RSUD Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta. Manfaat penelitiannya: 1. Untuk ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan ilmu di bidang farmasi pada khususnya dan ilmu kesehatan pada umumnya. 2. Untuk RSUD Panembahan Senopati, untuk masukan menangani kasus tuberkulosis di lingkungan Kabupaten Bantul. Sedangkan ketiga, untuk masyarakat, memberikan pengetahuan tentang pentingnya pengobatan TB secara tuntas untuk memutus rantai penularan penyakit TB. Tinjauan pustaka. Tuberkulosis atau TB itu dapat menyerang paru maupun organ tubuh lainnya. Organ tubuh lainnya di sini seperti kelenjar limfa, kulit, usus persendian, ginjal maupun alat kelamin. Klasifikasi pasien TB. 1. Berdasarkan letak organ tubuh yang diserang. Berdasarkan letak organ tubuh yang diserang dapat dibagi menjadi 2, yaitu paru maupun ekstra paru. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu pasien TB baru, kedua pasien TB yang pernah menjalani pengobatan TB, yang ketiga adalah pasien TB yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui. Ketiga adalah klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat. Di sini adalah berdasarkan resistensi pasien terhadap jenis obat yang terdapat dalam OAT. Ada 4 macam, yaitu TB MR, TB MRR, TB MDR maupun TB XDR. Keempat adalah klasifikasi berdasarkan status HIV, yaitu pasien TB yang merupakan pasien dengan HIV. Cara penularan TB sendiri, nggih. Cara penularan TB itu dengan percikan dahak, terutama dari pasien dengan BTA positif. Kemudian diagnosa dan gejala klinis ini ditetapkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, maupun pemeriksaan penunjang medis lainnya. Pengobatan TB. Pengobatan TB itu ada 2 fase, yaitu fase awal maupun fase lanjutan. Pengobatan TB sendiri dihindari menggunakan monoterapi. Kemudian dalam melakukan pengobatan TB ada seorang pengawas minum obat yang bertugas untuk mengawasi minum obat pasien. Kerangka teorinya berdasarkan Kemenkes tahun 2016, yaitu terjadi penemuan kasus TB, kemudian dilakukan diagnosis TB oleh dokter. Setelah didiagnosis, pasien diklasifikasikan berdasarkan tipe dan klasifikasi penyakit, kemudian dilakukan pengobatan TB, di mana pengobatan TB ini ada pengawas minum obat, kemudian di akhir pengobatan dilihat hasil pengobatannya. Kerangka konsep. Pasien TB datang ke RSUD Panembahan Senopati Bantul, kemudian dilakukan pengobatan. Pengobatan ini berdasarkan umur, berat badan, dan penyakit penyerta. Setelah dilakukan pengobatan, dilihat kepatuhan kontrolnya, ada pengawas minum obat yang mengawasi kepatuhan pasien dalam meminum obat. Kemudian dilihat hasil pengobatan pada akhir masa fase lanjutan. Kemudian ditinjau hasil keberhasilan pengobatan TB dewasa berdasarkan
Pedoman Pengendalian TB tahun 2016. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan pengambilan data secara retrospektif dengan melihat data rekam medis pasien. Subjek penelitiannya adalah pasien dewasa dengan diagnosis penyakit TB pada bulan Januari sampai Desember 2019 yang datanya tercatat dalam kartu rekam medis di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Populasi dan sampel. Di sini ada kriteria inklusinya, yaitu pasien yang data rekam medisnya lengkap, kemudian pasien dengan umur 18 tahun ke atas yang terdiagnosa TB. Kemudian pasien TB yang melakukan pengobatan dari Januari sampai Desember 2019. Kriteria eksklusinya adalah pasien yang menggunakan formulir TB 09 atau rujukan. Instrumen penelitiannya yaitu menggunakan lembar observasi yaitu catatan rekam medis pasien TB yang terdapat dalam rekam medis pasien di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Jalannya penelitian. Di sini dilakukan pembuatan proposal, kemudian pengajuan proposal dan perizinan. Lalu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencatatan data yang diperlukan seperti nomor sampel, umur, usia, berat badan, hasil pemeriksaan maupun hasil pengobatan pasien. Kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan datanya ini berdasarkan jenis datanya adalah data sekunder yang merupakan sumber datanya dari rekam medis pasien TB. Kemudian koreksi datanya meliputi kelengkapan data pasien di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Analisis datanya untuk mengetahui keberhasilan pengobatan pasien berdasarkan Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2016 disajikan dalam bentuk persentase dengan cara jumlah kasus TB yang sembuh dan mengalami pengobatan lengkap dibagi jumlah kasus TB yang diobati dikalikan 100%. Hasil penelitian dan pembahasan. Ini berdasarkan karakteristik pasien itu ada dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan tingkat usia. Berdasarkan jenis kelamin diperoleh data di mana pasien laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Ini disebabkan karena banyak laki-laki yang merokok sehingga tingkat terkena TB itu lebih besar. Kedua adalah tingkat usia pasien. Dari tingkat usia pasien itu diperoleh bahwa pasien pada rentang 16 sampai 55 tahun ini banyak yang terjangkit TB. Ini dikarenakan pada umur-umur 16 sampai 55 tahun merupakan umur produktif sehingga mobilitas pasien tinggi. Klasifikasi penyakit tuberkulosis berdasarkan paru atau ekstrak paru itu di RSUD Panembahan Senopati banyak pasien TB paru sekitar 63,16%. Tahap pemeriksaan dilakukan 3 tahap, yaitu pada awal penentuan diagnosa, kemudian di akhir fase intensif yaitu saat akan memulai fase lanjutan, kemudian di akhir pengobatan. Tahap pengobatan TB sendiri itu menggunakan kombinasi dosis tetap atau obat KDT dengan diberikan 2 tahap obat, yaitu tahap intensif atau awal dan tahap lanjutan. Berdasarkan pemberian obat di RSUD Panembahan Senopati, dari 57 pasien yang menjalani pengobatan di fase intensif atau fase awal, hanya 44 pasien yang meneruskan ke fase lanjutan. Ini disebabkan karena ada beberapa pasien yang drop out maupun meninggal. Hasil akhir pengobatan. Di hasil akhir pengobatan ini diperoleh pasien sembuh sebanyak 14 pasien atau sekitar 24,56%, dan yang menjalani pengobatan lengkap sebanyak 30 pasien atau 52,63%.
sehingga diperoleh angka keberhasilan sebanyak 77,19%. Dan berdasarkan pedoman Kemenkes tahun 2016 bahwa minimal angka keberhasilan yang diperoleh adalah 85%, sehingga angka keberhasilan ini masih kurang dari angka keberhasilan minimal yang ditentukan oleh Kemenkes. Kepatuhan kontrol pasien TB sendiri, pasien yang berkunjung sebanyak 1-5 kali ada 12 pasien, sedangkan yang berkunjung 6-10 kali ada 45 pasien, di mana ada 44 pasien yang sembuh dan melakukan pengobatan lengkap. Berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan kontrol pasien sebanyak 45 pasien atau 78,95% yang patuh menjalani pengobatan, sedangkan yang 12 pasien itu tidak patuh menjalani pengobatan. Angka keberhasilan pengobatan TB dapat diukur dengan pasien yang sembuh ditambah pasien yang menjalani pengobatan lengkap sebanyak 44 pasien atau 77,19% pasien. Saran, RSUD Panembahan Senopati perlu meningkatkan penanganan terhadap penyakit TB agar dapat tercapai pengobatan sesuai dengan Pedoman Nasional Pengendalian TB. Kemudian pencatatan data rekam medis yang dilakukan di rekam medis juga harus perlu ditertibkan. Tingginya angka putus berobat dapat ditangani dengan lebih serius agar penularan penyakit TB dapat segera dihentikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.